Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adristian Nugraha Handria Diatama, NIM 210101-226. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan studi value engineering jalur terkelola di Jalan State Road 826 atau Palmetto Expressway. Topik kita pada kali ini yang pertama ada deskripsi proyek, kemudian gambaran umum studi value engineering, kemudian proses value engineering, kemudian hasil studi value engineering dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Kita masuk ke topik yang pertama mengenai proyek ini. Tujuan dari diusulkannya proyek ini adalah menambahkan 2 jalur cepat di tiap arah sepanjang koridor. Nah, 2 jalur cepat ini dibangun untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan pilihan jalur tambahan sepanjang koridor SR 826. Latar belakang dari diusulkannya proyek ini karena SR 826 merupakan salah satu jalur yang paling sering digunakan di koridor Miami-Dade County. Bisa kita lihat ini adalah ruas jalan SR 826 dengan panjang proyek mencapai 6 mil. Kemudian ada gambaran umum studi value engineering. Jadi studi VE ini dilakukan pada 14-18 Mei 2012 dengan agenda untuk menganalisa peningkatan nilai dari pembangunan 2 jalur terkelola dan 4 jalur umum di Palmetto Expressway. Tujuan dari studi VE ini yang pertama adalah mengoptimalkan capital cost, kemudian memudahkan pekerjaan konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan yang terakhir adalah meningkatkan fungsi dasar dari suatu proyek. Kita masuk ke proses studi value engineering. Yang pertama adalah persiapan pra-studi VE. Nah, pada fase ini, tim VE mengatur partisipan studi VE dan tugasnya. Kemudian meninjau dokumen yang diperlukan, mengumpulkan informasi proyek, dan mengumpulkan data menjadi cost model. Pada tahap ini, segala informasi yang dikumpulkan dijadikan pembanding dan parameter dalam melakukan studi VE. Kemudian kita masuk ke fase informasi. Pada fase ini, kondisi dan keputusan yang mengarah proyek itu harus ditinjau ulang dan juga dimengerti. Informasi desain mengenai proyek akan disediakan untuk tim VE. Kemudian, fase identifikasi fungsi dan analisis biaya. Jadi pada fase ini, tim VE mengidentifikasi biaya apa saja dan juga fungsi dari suatu proyek. Nah, kemudian tim VE mengembangkan ke dalam diagram fase seperti pada gambar di samping ini. Kemudian yang ketiga ada fase kreatif. Jadi pada fase ini tim VE membuat daftar ide sebanyak mungkin. Hal ini untuk menyediakan suasana yang kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir outside the box. Kemudian pertimbangan ide juga dibatasi agar tidak menghambat kreativitas. Jadi ini adalah ide-ide yang telah dikumpulkan. Ide yang telah dikumpulkan sebagai ini. Kemudian kita masuk ke fase evaluasi. Pada fase evaluasi ini, tim VE mempertimbangkan ide-ide yang telah muncul pada fase kreatif yang telah dilakukan tadi. Jadi kelebihan dan kekurangan tiap ide itu dibahas dan didiskusikan, kemudian akan dievaluasi dan diberi nilai. Ide-ide yang relevan, kemudian berpotensi, menghemat biaya, dan meningkatkan nilai proyek akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi ini adalah sistem penilaiannya. Kriteria untuk menilai suatu ide adalah capital cost, kemudahan konstruksi, kemudian kemudahan pemeliharaan, kemudian adalah dampak terhadap jadwal, kemudian operasi lalu lintas, MOT, kemudian kebutuhan variasi, kemudian kebutuhan di masa depan, dan pandangan publik. Ini adalah ide-ide untuk melakukan evaluasi terhadap ide yang muncul. Kemudian ada fase pengembangan. Jadi pada fase ini tim VE akan memberikan pengembangan terhadap ide-ide yang memiliki nilai terbaik. Ide-ide yang terbaik ini akan diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Nah, di dalamnya terdiri dari deskripsi ide, perbandingan life cycle cost yang diterapkan, dan evaluasi deskripsi mengenai kelebihan dan kekurangan ide yang telah diusulkan. Mohon maaf, ini nanti akan saya ganti. Kemudian ada fase presentasi.
Jadi fase ini digunakan untuk mempresentasikan ide yang telah ditemukan oleh tim VE. Tim VE juga menyaring ide yang telah dimunculkan sebelum salinan draft laporan disiapkan untuk menjadi rekomendasi akhir. Kemudian ada kesimpulan dari studi VE ini, tim VE berhasil memberikan 31 ide dan kemudian 9 ide ditetapkan sebagai saran desain saat fase kreatif. Ide-ide ini kemudian dievaluasi sesuai kriteria dan dipilih ide yang memiliki penghematan terbesar dan nilai proyek. Nah, ini adalah 6 ide yang memiliki potensi untuk penghematan dan meningkatkan nilai. Ini ada ide nomor 6, 13, 16, 19, 22, dan 23. Ini dia NA itu tidak diterima. Kemudian untuk A itu dia ide yang diterima. Nah, mengapa ini berwarna merah dan di dalam kurung? Jadi itu berarti bahwa ide ini tidak menghasilkan penghematan, tapi dia menambah nilai. Dia menghasilkan nilai tambahan dalam suatu item atau suatu proyek. Kemudian yang dia berwarna hitam, dia menghasilkan penghematan. Kemudian kita masuk ke rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi nomor 6. Dia mempertimbangkan penggunaan 4 lajur dan 1 bahu di jalur terkelola tiap arah. Dia kelebihannya adalah biaya rendah, dampak operasional lebih sedikit dalam memisahkan kecepatan dan tipe kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan jalur terkelola di Palmetto Expressway. Kemudian memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada sesuai tujuan awal. Yang terakhir adalah lebar bahu jalan yang konsisten untuk mengelola insiden yang terjadi. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama dia adanya kemungkinan lalu lintas yang lebih lambat dan berdampak pada arus kendaraan. Kemudian jalur terkelola tunggal belum pernah diimplementasikan di Florida sebelumnya. Kemudian yang terakhir dia ada masalah pada perawatan delineator. Untuk penghematannya sendiri dia estimasinya sebesar 5,36 juta dolar Amerika. Itu minimal penghematannya. Jadi ini adalah visualisasi dari rekomendasi nomor 6. Dia ada 4 lajur umum dan 1 jalur terkelola dan 1 bahu juga. Ini jalur terkelolanya selebar 11 kaki. Kemudian kita ke rekomendasi nomor 13. Menyelaraskan kembali jalur utama yang mengarah ke utara ke timur sepanjang depan jalan dari NW36 ke NW58. Kelebihan dari rekomendasi nomor 13 ini dia adalah menambah lebar bahu dalam hingga 12 kaki di kedua arah. Kemudian arus dan kecepatan lalu lintas meningkat. Respon terhadap kegawat daruratan semakin cepat. Jalur cepat akan semakin lebih jarang ditutup dan adanya pemasukan tambahan. Untuk kekurangannya sendiri, dia menambah biaya konstruksi, menambah waktu pekerjaan, dan pemeliharaan lalu lintas. Kemudian ada rekonstruksi pagar pembatas jalan sepanjang 4.000 kaki ke arah timur. Kemudian yang terakhir dia ada sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Kemudian dia memiliki penambahan nilai sebesar 1.282.000 dolar Amerika. Ini adalah visualisasi dari ide nomor 13. Seperti ini. Kita masuk ke rekomendasi nomor 16, yaitu penyelarasan jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu dalam selebar 10-12 kaki di persimpangan I-75. Kelebihan dari rekomendasi ini adalah dia menambah lebar lebar bahu dari 4 kaki ke 10-12 kaki di tiap arah dan tiap tipe jalur. Kemudian arus dan kecepatan lalu lintas akan meningkat. Respon terhadap kegawat daruratan semakin cepat. Kemudian jalur cepat akan lebih jarang ditutup dan adanya pemasukan tambahan. Untuk kekurangannya, dia akan menambah biaya konstruksi, menambah waktu pekerjaan, memerlukan pemeliharaan gorong-gorong panjang, dan dia mempengaruhi perizinan. Jadi dia perlu koordinasi dengan bagian perizinan untuk melakukan rekomendasi nomor 16. Potensi penambahan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 3.428.000 dolar Amerika. Ini adalah desain aslinya. Kemudian ini adalah
eh, alternatif E. Kita masuk ke rekomendasi nomor 19. Di antara NW74 dan Jalan Okeechobee, jalur yang mengarah ke selatan dilebarkan ke arah barat untuk mengakomodasi bahu dalam selebar 12 kaki. Kelebihan dari ide ini dia adalah menambah lebar bahu dari 4 kaki ke 12 kaki. Kemudian dia mempermudah kendaraan yang bermasalah untuk masuk ke bahu tanpa mengganggu operasional jalur terkelola. Yang terakhir dia adalah bahu dengan lebar 12 kaki menyediakan kondisi yang lebih baik daripada bahu dengan lebar 4 kaki. Kekurangannya dia akan menambah biaya konstruksi dan menambah pemeliharaan lalu lintas masa pekerjaan konstruksi. Kemudian potensi dari penambahan nilai adalah sebesar 7.632.000 dolar Amerika. Ini adalah visualisasi dari rekomendasi nomor 19 seperti ini. Kemudian ada rekomendasi nomor 22. Di seksi 5 dibangun crown dan stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari pekerjaan pengupasan dan pelapisan ulang dan juga memperpanjang jalur kelima yang mengarah ke utara sedikit ke selatan. Kelebihan dari rekomendasi ini adalah dia mengurangi biaya keseluruhan karena pekerjaan ulang dihilangkan. Dan juga opini negatif publik lebih sedikit tentang konstruksi yang menghasilkan limbah dan dampak lalu lintas yang meningkat. Kekurangan dari rekomendasi ini dia mengalihkan biaya pekerjaan ke seksi 5 proyek dan juga adanya tambahan usaha untuk mendesain ulang seksi 5. Potensi penghematan biaya yang dihasilkan adalah sebesar 940.000 dolar Amerika. Ini adalah visualisasi dari rekomendasi nomor 22. Kemudian ada rekomendasi nomor 23 yang menambahkan variabel batas kecepatan ke jalur umum. Kelebihannya dia adalah meningkatkan operasional dan secara aktif mengelola arus di jalur umum. Kemudian dalam meningkatkan debit kendaraan dengan penyeragaman kecepatan dan menjanjikan kecepatan yang lebih konsisten. Namun untuk ukurannya dia akan menambah biaya modal dan pemeliharaan yang sedang berlangsung untuk rambu lalu lintas dinamis. Dan juga dia adalah konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Potensi penambahan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 2 juta sampai 5 juta dolar Amerika. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk koreksi, kritik, dan saran bisa dihubungi di email ini ataupun DM Instagram di @ndr_nugraha. Video ini juga akan diunggah di YouTube. Linknya akan saya berikan di PPT ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.